Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medika, media informasi kesehatan dan agama yang ada di Nusantara, se-Indonesia. Mungkin yang sedang live ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan banyak sekali media-media yang bisa teman-teman bisa manfaatkan untuk membuka wacana ilmu yang berkaitan dengan dunia keperawatan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa dengan narasumber yang luar biasa pada hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Betul Pak Aris ya? Baik. 3 Februari. Alhamdulillah beliau nanti akan bersama kita dalam 60 menit ke depan. Silakan kita manfaatkan momen yang luar biasa ini untuk sharing berbagai ilmu, tanya jawab, dan berbagi ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwasanya nanti dari admin mempunyai suatu hal yang menarik bahwa 5 pertanyaan yang disampaikan oleh penanya di pertama akan mendapatkan sebuah hal-hal yang menarik, mungkin door prize atau hadiah apapun itu. Dan insya Allah sudah disiapkan oleh admin. Baiklah, saya tidak berlama-lama, saya cuma bacakan dulu untuk kurikulum vitae pembicara yang alhamdulillah pada pagi hari ini menuju siang sudah hadir di depan saya, depan kita. Nama lengkap beliau adalah Bapak Aris Nur Ahmad, Sarjana Keperawatan NES. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 18 September tahun 1980. Beliau mempunyai istri, Ibu Siti Ruhana, Sarjana Keperawatan NES, Magister Keperawatan. Saat ini beliau tinggal di Jalan Raja Wali nomor 328 Pangrena Maus Cilacap. Nomor HP seperti di layar, nomor dicatat sendiri. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Keperawatan Profesi NES dan saat ini alhamdulillah sedang menempuh pendidikan pasca sarjana. Baiklah, untuk kelengkapan beliau menjabat saat ini sebagai Kepala Bidang Perawatan di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Kemudian juga sebagai Wakil Ketua DPD PPNI Kabupaten Cilacap di bidang pendidikan dan pelatihan. Juga sebagai Ketua Komite Perawatan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Juga sebagai Direktur PT Gra Amanah Berdikari, Direktur PT Hasta Medika Klaya, Sekretaris Asosiasi Klinik Indonesia atau ASKLIN untuk Kabupaten Cilacap, juga sebagai anggota Forum Komite Perawatan Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai anggota di Himpunan Perawat Manajer Indonesia, kemudian sebagai tim kendali mutu, kendali biaya di BPJS Kesehatan Purwokerto, dan juga yang terakhir sebagai surveyor internal akreditasi. Beliau juga perlu saya sampaikan masa lalunya beliau itu SD di Kemiri tahun 92, kemudian SMP 1 Sumpio 95, pernah juga mengenyam pendidikan di SPK Purwokerto tahun 98. Kemudian melanjutkan pendidikan di Poltekkes Surabaya, mengambil D3 Keperawatan Anestesi tahun 2006. Kemudian melanjutkan untuk S1-nya ada di Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, program profesi keperawatan NES tahun 2018. Kemudian saat ini beliau masih menjabat sebagai seorang mahasiswa di program pasca sarjana Magister Manajemen konsentrasi pada manajemen SDM di Galuh Ciamis mulai tahun kemarin 2021. Untuk tambahan juga kelengkapan beliau ini masih banyak lagi. Beliau pernah mengikuti pelatihan clinical preceptorship tahun 2013 sebagai peserta juga mengikuti pelatihan Komite Perawatan tahun 2014 dan tahun 2017 sebagai asesor potensi tahun 2015, penerapan credentialing dalam nursing staff fellow tahun 2015, dan juga pelatih leadership by Anwar Sanusi tahun 2016, TOT Trainer of Training Struktur Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2016, implementasi kode etik perawatan dalam pelayanan asuhan di rumah sakit tahun 2014, dan juga sebagai pelatihan preceptorship dalam implementasi pelayanan perawatan rumah sakit pada September 2021
Dan saat ini masih kelas online untuk asal internal Senar 1.1 di era pandemi COVID tahun 2021. Sebagai pembicara juga beliau pernah berbicara pada seminar perawatan penerapan iklim praktek perawatan di rumah sakit tahun 2015. Workshop implementasi PMK 49, peran komite perawatan dalam upaya Good Clinical Government pelayanan perawatan 2014, workshop implementasi jenjang karir perawat profesional 2016, seminar perawatan sistem credentialing, jaminan mutu pelayanan perawatan rumah sakit tahun 2017, pelatihan sirkumsisi, konsep dasar tindakan anestesi pada bedah minor tahun 2017, kemudian kuliah nurse entrepreneur, wirausahaan, sejahterakan perawat dengan praktek bermartabat di tahun 2017. Kemudian masih ada lagi workshop implementasi etik dan disiplin profesi register etik perawatan 2018. Kemudian kuliah perawatan khusus legal etik pelayanan perioperatif tahun 2019. Kuliah perawatan kritis konsep dasar pelayanan anestesi pasien safety dalam pelayanan bedah tahun 2019. Kemudian workshop perawatan luka klinik tahun 2020, kemudian kuliah perawatan khusus perioperatif anestesi tahun 2021. Kemudian pelatihan BTCLS MLS 119 legal etik pelayanan perawatan gawat darurat tahun 2019, 2020, 2021. Luar biasa, ini 3 tahun berturut-turut. Kemudian juga sebagai pembicara seminar aplikasi 3S, salam sapa senyum dalam pelayanan perawatan di rumah sakit tahun 2021. Sedikit itu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum beliau. Nanti yang lain bisa Bapak Ibu lihat dalam layar kami. Dan alhamdulillah Pak Paris ini aktif sekali juga di dalam organisasi yang lain, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Artinya dalam tema yang kita usung pada pagi menuju siang ini sesuai dengan yang beliau lakukan dalam keseharian sebagai kepala bidang perawatan, kita langsung tentang membangun pelayanan perawatan yang berkualitas di layanan vaskes, rujukan, dan primer. Nah, itu yang luar biasa. Pak Aris, kita punya waktu sampai mungkin jam 11 lebih dikit lagi. Moga-moga nanti ilmu yang Pak Aris sampaikan bisa diserap, diaplikasikan oleh teman-teman di layanan kesehatan di seluruh Cilacap, mungkin sampai luar. Karena ini kita akan share sampai mungkin Nusantara Pak Aris yang sudah sampai ke luar dari Cilacap dan respon luar biasa sekali. Monggo Pak Aris, saya persilakan untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi untuk pagi hari ini. Monggo Pak Aris, kami persilakan. Terima kasih Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Medika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Saya tentu akan menyapa dulu sahabat Medika di ruang online ini dengan salam care. Bapak Ibu sekalian, salam care ini adalah sebuah salam yang menjadi salam istimewa yang diberikan oleh rumah sakit ini kepada masyarakat, terutama para pelanggan kami, yang menunjukkan bahwa kami sangat berkomitmen untuk memberikan sebuah kepuasan kepada pasien. Oleh karena itulah kita sangat senang dengan salam ini, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi ruh yang baik untuk semua sivitas hospitalia yang ada di RSI Fatimah Cilacap ini, dan tentunya mudah-mudahan aura keceriaan pun akan menyebar di seluruh penjuru negeri kita. Dan tentunya ini menjadi sebuah salam yang hangat sekali buat sahabat Medika. Sahabat Medika yang kami hormati, pada kesempatan hari ini barangkali sebelum nanti kita masuk ke talkshow, kami akan sedikit memberikan sebuah materi sharing terkait dengan knowledge yang barangkali nanti ini menjadi bahan kita untuk menjadi diskusi yang menarik di siang hari ini. Materi yang nanti akan kami sampaikan diantaranya adalah praktek keperawatan, kemudian pelayanan keperawatan, proses keperawatan tentunya Pak Tri, dan yang tentu ini menjadi sebuah siklus yang
harus dipahami sebagai bentuk komunikasi real antara pimpinan dengan ketua tim, dengan anggota tim. Ini bisa kita lihat dari bagaimana kita memastikan bahwa siklus pelayanan asuhan perawatan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itulah nanti juga mungkin satu bahasan yang sangat menarik juga di ruang kita ini. Dan berikutnya nanti juga jangan lupa Pak Tri bahwa prinsip keperawatan adalah caring. Bagaimana kita memberikan sebuah kepedulian, empati kepada pasien kita, sehingga caring nanti kita bahas juga, Pak Tri. Siap, betul. Dan jangan lupa komunikasi juga. Kalau kita sampai salah di dalam memberikan sebuah pesan kepada orang, maka ini akan berefek yang tidak baik. Maka hari ini pun nanti saya kira sahabat Medika juga mari kita sama-sama mendiskusikan ini bagaimana sih pola komunikasi terapeutik yang terbaik yang kita berikan kepada pasien kita. Kemudian yang berikutnya nanti jangan lupa juga Mas Tri. Jadi kita ini sebagai salah satu nakes. Ada nakes lain yang ada di tim di dalam rangka mewujudkan konsep patient center care. Maka dalam konsep patient center care inilah, maka di sana semua profesi ini berperan penting di dalam memberikan sebuah asuhan yang terbaik kepada pasien kita. Tujuannya di pasien ya. Betul. Oleh karena itulah bagaimana sih konsep interprofesional kolaborasi dalam perspektif keperawatan ini nanti mari kita belajar bareng agar supaya nanti kita betul-betul bisa memposisikan diri kita sebagai seorang perawat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan profesi yang lain. Artinya apa? Kesejahteraan dan kemitraan itulah menjadi inti dari proses patient center care yang nanti akan kita diskusikan juga. Jadi cukup banyak Pak Tri yang kita bahas ini. Kalau kita mau melebarkan ini karena memang pasien itu sejatinya mereka itu bisa membandingkan dalam setiap pelayanan Pak Aris. Jadi mereka opnam di setiap rumah sakit dan opnam di rumah sakit itu maka dia membandingkan pelayanan. Rumah sakit A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Artinya Pak Aris baik kepala bidang, teman-teman yang dalam pelayanan juga harus bisa cara-caranya apa ya, menguangkan bahwa pasien ini luar biasa, dia lebih pinter mungkin. Betul Pak Tri. Oleh karena itu dalam konsep kita yang kita adopt dari kebijakan kementerian bahwa di dalam sistem pelayanan kesehatan ini kita mengenal ada 4 unsur sebetulnya yang terlibat di dalam proses pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, kemudian dari FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, apakah itu puskesmas ataukah itu klinik, maka sebetulnya kita tidak terlepas ketika kita membahas bahwa pelayanan ini ada 4 unsur yang terlibat. Seperti tadi Pak Tri sampaikan bahwa bagaimana kita harus bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan ini, maka pastikan bahwa 4 unsur ini harus berjalan dengan baik. Apa saja Pak Tri? Coba Pak Tri silakan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu 4 unsur yang disampaikan Pak Aris, saya sedikit sampaikan di sini ya, saya bocori nih tentang ada hal yang mesti kita pahami tentang pelayanan medik, farmasi, perawatan, penunjang. Artinya unsur-unsur pokok dalam sebuah rumah sakit ini menjadi sebuah pembahasan yang akan menjadi topik utama pada siang ini. Karena apa? Seperti yang dikatakan Pak Aris tadi, center care itu pasienan dan pusat layanan itu tujuan utama adalah pasien dulu. Gitu Pak Aris ya? Artinya pasien ini menjadi tujuan utama kita. Semua pasien yang datang ke rumah sakit dengan tujuan hampir dikatakan ingin sembuh, ingin sehat. Walaupun kita tidak bisa menyajikan 100% sembuh, kita hanya bersifat upaya. Berupaya untuk bisa menyembuhkan dengan pelayanan yang maksimal kita bisa. Nah, kalau itu disampaikan dengan tadi yang Pak Aris sampaikan, ada komunikasi di sana. Pasien bisa mengetahui, memahami arti komunikasi atau pesan yang kita sampaikan, maka tujuan antara si memberi pesan dan penerima pesan sudah sama, betul. Untuk dalam pelayanan kerja bareng, ada keterlibatan pasien, kolaborasi, kita, dokter, semua profesi di sana
ke arah pasien. Gitu kira-kira Pak Aris. Ya, betul. Jadi memang Bapak sekalian sahabat Medika yang kami hormati. Jadi 4 pelayanan inilah yang memang menjadi sebuah potret sebetulnya dalam potret apakah pelayanan kesehatan di rumah sakit ataukah di puskesmas atau di klinik itu baik atau tidak. Ya, ini tergantung dari 4 elemen ini. Ada pelayanan penunjang, kita tahu di sana ada teman-teman kita dari radiologi, laboratorium, ya, barangkali dari teman-teman fisioterapi, gizi. Ini adalah sebuah pelayanan yang memang sangat dibutuhkan di dalam memberikan sebuah support terhadap pelayanan terhadap pasien. Pelayanan medik kita ada dokter, baik dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, atau mungkin ada yang sudah subspesialis, kemudian farmasi. Di sana ada teman-teman kita di apoteker, ada tenaga teknis farmasi yang mereka pun memiliki sebuah asuhan kefarmasian yang memang diakui bagaimana dia bisa memberikan sebuah aspek kesembuhan terhadap pasien. Nah, inilah tantangan kita. Kita sebagai seorang profesi perawat ini tentu harus merasa tertantang. Bagaimana peran keperawatan di rumah sakit ini, atau di klinik, atau di puskesmas ini harus bisa memberikan sebuah faktor pembaiknya pelayanan. Jadi kita ingat Pak Tri, jadi kalau salah satu unsur ini menjadi unsur yang tidak baik, maka citra rumah sakit ini akan buruk begitu. Oleh karena itulah, maka dunia keperawatan kita, terutama di layanan keperawatan kita harus bisa bangkit, harus kita muncul bahwa kita memilih kepada jalur pembaik. Jangan sampai kita memilih jalur yang merusak dari sebuah sistem layanan kesehatan di rumah sakit ini. Karena apa? Karena pelayanan perawat itu adalah bagian integral dari sebuah pelayanan yang besar, yaitu 4 unsur itu. Maka seyogyanya dan seharusnya bahkan bagaimana kita harus bisa membuat sebuah pelayanan keperawatan ini yang memberikan aspek faktor pembaik. Oleh karena itulah Bapak sekalian, yang terpenting dalam konteks ini tentu ada 2 hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa kepuasan pasien ini akan tercipta ketika semua unsur pelayanan ini bisa diberikan dengan baik. Betul sekali. Itu dari sisi kepuasan. Nah, bagaimana dari sisi yang lain? Kalau kepuasan ini adalah terkait dengan apa yang kita berikan kepada pasien. Tetapi ada daya ukur lain, daya ungkit lain, di mana kita harus mengerti juga nilai-nilai apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh pasien. Maka disitulah superior customer value itu menjadi sebuah strategi marketing kita untuk bisa memastikan bahwa pelayanan keperawatan kita harus menjadi nilai lebih dari pesaing kita. Begitu. Jadi konteksnya mungkin sebelum itu Mbak Sita. Jadi kalau tadi kita bicara kepuasan, ya, apa yang kita berikan kepada masyarakat, masyarakat senang, masyarakat puas. Tapi kalau kita bicara customer value, bahwa masyarakat memiliki sebuah penilaian. Apa sih sebetulnya penilaian yang dirasa lebih oleh masyarakat yang ingin didapatkan dari kita gitu. Maka disitulah superior customer value ini sebetulnya merupakan sebuah cara kita bagaimana kita bisa menawarkan produk layanan dengan persepsi kualitas atas manfaat, ya, jauh di atas dari yang diharapkan oleh masyarakat, artinya lebih tinggi dari masyarakat dan juga lebih efisien dari sisi harga dan juga pengorbanan. Contoh misalkan Mas Tri sama-sama dilayani oleh perawat baik di rumah sakit A maupun rumah sakit B, sama produknya kan, gitu. Tetapi ternyata loyalitas dia terhadap asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan di rumah sakit A masih lebih loyal. Kenapa? Karena ada sesuatu customer value yang lebih tinggi yang diberikan oleh asuhan keperawatan di rumah sakit A ini yang memberikan sebuah nilai lebih pada Patrik. Maka di sini teman-teman sekalian, saya kira konsep inilah yang harus dibangun oleh teman-teman sehingga kalau ini bisa dipahami, saya kira kita akan mencoba menjadikan diri kita semuanya menjadi seorang yang punya karakter membangun, jangan menjadi karakter yang merusak, Mas Tri. Kan begitu, betul Pak Aris. Artinya begini, artinya kalau saya bisa simpulkan dari beberapa kalimat yang Pak Aris sampaikan tadi tentang citra rumah sakit menurun, dari
lingkaran pelayanan yang ada dalam sebuah institusi kesehatan, Iya. apapun itu, puskesmas, rumah sakit, banyak sekali layanan yang di sana yang saling terkait. Di manakah ada salah satu layanan yang tidak bagus, Iya, betul. maka langsung orang konsumen menjawab itu tidak bagus, Iya. padahal hanya satu. Iya. Ini Iya. terkait dengan mungkin ada pepatah lama ya, gara-gara nilai setitik rusak susu belanga. Jadi hanya karena Betul. satu layanan yang tidak bagus, capnya luar biasa tidak bagus. Nah, Iya. ini juga terkait dengan yang Pak Aris sampaikan tadi sangat luar biasa sekali, bahwa seorang nakes bisa memberikan yang lebih dari yang diharapkan pasien, Iya. itu luar biasa sekali. Iya. Nah, ini memang nyari orang yang kayak gini agak susah, Pak Aris. Gitu ya. Yang bisa Betul. seperti prinsip atau moto kita berikan lebih dari yang diharapkan. Betul. Kalau bisa dalam hati kita menyatukannya luar biasa. Gitu, Pak Aris. Oke. 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 Mbak Sita coba di ini apa ya. Jadi sahabat Medika sebelumnya ya. Oke, yang tadi. Ya, ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Medika yang saya hormati, jadi sekali lagi ya, dalam konteks kita sebagai seorang nakes pun, terlebih kita hidup di dalam era yang begitu terbuka, Pak Tri. Jadi pastikan bahwa kita di dalam penerapan customer value yang tinggi, yakin akan menciptakan superior customer value. Superior customer value akan meningkatkan kepuasan pasar sasarannya yang akhirnya akan memberikan respon yang positif untuk semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa kita. Oleh karena itulah saya kira konsep marketing yang harus kita bangun juga ini. Jadi seorang perawat pun, seorang tenaga kesehatan pun harus punya konsep seperti ini, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang bersama dengan rumah sakit, bersama dengan pelayanan. Ini menjadi ruh yang terpenting, sehingga bagaimana dia harus membranding dirinya menjadi seorang perawat yang berkarakter, yang berkualitas, dan tentunya bisa memberikan sebuah dampak yang positif. Nah, terkait dengan itu Pak Trismanto yang saya banggakan dan teman-teman sahabat Medika, karena ini adalah terkait dengan faktor pembaik, tentu dalam area keperawatan kita ada dua hal yang barangkali mendasari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa menjamin akses pelayanan keperawatan aman dan berkualitas. Jadi yang pertama Pak Tri. Jadi kalau akses pelayanan keperawatan aman dan berkualitas artinya apa? Di sana pastikan bahwa sejawat perawat kita betul-betul orang yang berkompeten, memiliki sebuah kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa melayani terhadap pasien. Dan berkualitas tentu juga bermutu begitu. Dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang bermutu, tentu kita harus melihat bagaimana standar asuhannya, bagaimana standar profesinya, bagaimana standar kompetensi, bagaimana standar etik yang harus dia lakukan di dalam memberikan sebuah penerapan asuhan terhadap pasien begitu. Dan juga tentu yang berikutnya sesuatu yang terencana, sesuatu yang tersistem itu akan lebih baik. Maka pastikan ibu sekalian, baik yang ada di layanan rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas, pastikan bahwa ada sistem manajemen asuhan perawatan yang profesional. Bagaimana kita menggunakan sebuah berbagai pilihan metode yang ada di dalam sistem penugasan ini, yakinkan ini sebagai bentuk bagaimana kita bisa mendampingi pasien agar supaya bisa sembuh dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin kalau bisa Pak Tri. Sehingga pastikan di semua vaskes yang ada ini untuk bisa mempelajari sebuah proses manajemen asuhan keperawatan yang profesional. Jadi tidak hanya di rumah sakit Pak Tri, tapi di klinik pun kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Mereka pun tidak serta-merta kemudian pelayanan klinik jelek, tidak. Pelayanan klinik ketika memang dimanage dengan sesuatu yang bagus dari manajemen asuhan di sana luar biasa, lebih dekat dengan pasien, lebih dekat dengan rumahnya, lebih terjangkau. Kadang orang bisa lebih mudah untuk besuk dan sebagainya. Maka jadikan ini sebagai sebuah jaminan bahwa ketika kita ingin mendapatkan sebuah kepuasan pelanggan kita dan kita bisa lebih beda dari para pesaing, itulah maka competitive advantage ini harus bisa kita ambil, yaitu dengan apa? Yaitu dengan menerapkan sistem manajemen asuhan keperawatan yang profesional.
Begitu Pak Tri. Itulah kemenangan yang dibutuhkan Luar biasa, oleh Pak. kita di dalam membranding diri kita agar supaya kita menjadi seorang yang bisa sukses untuk profesi, juga harus sukses untuk rumah sakit yang teman-teman semua ada di rumah sakit, klinik dan puskesmas yang ada. Artinya begini Pak Aris, mungkin untuk pemirsa yang sedang ada di rumah sakit, sedang menunggu keluarga yang sedang sakit, yang sedang online langsung, yang ada di Nusantara, kalau saya garis bawahi bahwa prinsip customer value ini melekat ya, Harus melekat pada seorang pelayanan untuk kesehatan, katakanlah Iya, perawat misalkan, ya atau mungkin yang lainnya. Kalau itu melekat, maka bisa menjamin akses pelayanan yang akan diberikan untuk melayani pasien dengan segala bentuk regulasi, Pak. Artinya begini, artinya bahwa sebuah layanan ini mempunyai standar untuk kompetensinya ada, standar perawatan ada, standar untuk melakukan semua apapun itu sudah terstandarkan ya, sudah ada dalam bentuk sebuah kebijakan atau kekuatan hukum yang mendasari mereka untuk melakukan sebuah tindakan sesuai dengan kaidah yang ada, supaya teman-teman ini bisa melakukan, ada pelindungan di sana, sehingga saat mereka melakukan dalam hati tenang Pak Aris ya, tenang Pak Aris, karena ini saya sudah ada prosedur seperti ini. Jadi dari katakanlah pola bidang perawatan, komite dan seterusnya bersatu untuk membuat sebuah regulasi di mana ini bisa diterapkan teman-teman yang di lapangan. Ya, betul. Gitu. Terus yang saya intip tadi dari pembicaraan Pak Aris tadi itu ada muncul dalam benak saya begini. Kalau kita sebagai seorang perawat yang sedang bekerja merasakan apa yang pasien rasakan, mungkin akan berbeda saat dia melakukan pekerjaan. Artinya pekerjaan ini benar-benar didasari ada nilai ibadah. Ya, betul. Nah, dengan ibadah saya insya Allah bekerja sesuai dengan kebisaan saya, dengan kompetensi saya, dan ada niat ibadah di sana. Mungkin kayak Pak Aris yang biasa memberikan tausiah di mana-mana bisa juga melebarkan sedikit Pak Aris pembicaraan ini supaya teman-teman di lapangan itu tidak berangkat kerja pulang selesai, tidak ada nilai lebihnya. Nah, kalau mumpung di sini kan teman-teman, oh iya ya saya itu kerja itu nggak cuma kerja dapat uang loh, tapi untuk dapat pahalanya bagaimana ini, ada niat apa tidak. Nah, nggak apa-apa sih kalau dikit-dikit mau ditambahin. Oke, Pak Aris, beberapa hal yang ini ternyata luar biasa nih. Teman-teman Medika, kalau kita membahas lebih lanjut dengan Pak Aris, insya Allah nanti sampai siang ini, mungkin sampai duhur. Nah ini, iya yang sudah banyak bergabung ini, saya tidak akan sampaikan satu-satu, ada dari Mas M, dari Mas G, Klinik Azahra Sugian, kemudian ini salam ini dari Mas Berlian. Mas Berlian Sekar Jagat menyampaikan salam buat bos tetangga Pertamina Cilacap semua aja. Nama tak sua, apa kabar? Luar biasa, Mas Berlian, alhamdulillah. Kemudian juga salam juga buat Wong Maus. Oh, ada orang Maus, Pak Aris. Mengerti nggak? Nah, ini karena beliau nih tanah air Maus, jadi ini ternyata warga Maus langsung online ini. Kemudian dari Mas Brian juga Sekar Jagat, salam buat semua, buat Bu Fatimah, Dokter Mad dan seterusnya. Kemudian salam juga buat ini salam, insya Allah kami sampaikan. Waalaikumsalam, semoga luar biasa. Pak Aris sambil menunggu yang lain berkomen, ini saya sudah di Japri juga tadi. Kalau bisa saya ini masuk ke HP saya juga, karena HP saya ini double sama situ, ngonline kan ke sana. Ini Pak Aris, ada pertanyaan dari Intan Putri. Jika kita seorang perawat junior, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita juga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas? Karena biasanya, ini biasanya nih, perawat junior sering diremehkan oleh perawat senior, meskipun semua senior seperti itu. Dan bagaimana kita menumbuhkan kembali mental kita yang ciut akibat ejekan perawatan senior. Begitu Pak, ini intinya minta apa ya, pendapat Pak Aris, solusi, syukur-syukur bisa memberikan sebuah jawaban yang bisa menenangkan Mbak Intan ini. Intinya
dia perawat yang junior untuk menumbuhkan PD-nya dari mungkin telinganya banyak hal-hal yang masuk dari perawat seniornya Pak Riz. Bagaimana cara menekan PD-nya atau mungkin ada ilmu dan silakan Pak Riz, semoga Pak Riz. Terima kasih. Jadi Mbak Intan yang semoga dimuliakan Allah Taala, kalau kita bicara masalah transfer of knowledge, transfer of skill, sebetulnya ini menjadi tanggung jawab semuanya. Oleh karena itulah pada sistem jenjang karir yang kita anut, sebetulnya adalah mulai dari fase dia rekrutmen, kemudian fase dia masuk di dunia kerja, kemudian sampai kepada sebuah penugasan kerja yang ada di klinik, puskesmas, atau rumah sakit, bahkan sampai bagaimana dia diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan seperangkat rincian kewenangan klinik, sebetulnya sudah diatur di dalam Permenkes 40 tahun 2017 terkait dengan bagaimana sih mekanisme jenjang karir yang ada. Nah, mekanisme jenjang karir ini Pak Tri dibuat adalah dalam rangka untuk menumbuhkan sebuah kolegialitas yang kuat di antara perawat. Maka di sana kita tidak boleh tabu begitu, bahwa ada sebuah mekanisme yang harus dipatuhi oleh semua perawat kita. Yang tua mendidik yang muda hormat dengan yang tua. Dan itu dalam konteks sistem jenjang karir kita kenal dengan skema gitu. Maka ada level perawat klinik 1, perawat klinik 2, perawat klinik 3, perawat klinik 4, 5. Bahkan ada kurang dari 1 tahun kita mengenal ada namanya jenjang karir pra-PK. Artinya sebelum dia masuk betul-betul ke layanan klinis, maka di sana ada proses yang disebut dengan intensif atau magang atau intensif. Nah, untuk itulah teman-teman sekalian, dalam konteks jenjang karir itulah diyakini bahwa ini dalam rangka untuk apa? Untuk menyatukan sebuah kebulatan teman-teman perawat, bahwa kita ini satu keluarga, bahwa kita itu kolegialitasnya kuat begitu. Sehingga ketika seorang pada level PK1, dia ketika dia melakukan asuhan perawatan yang memang di luar dari kewenangan PK1, maka dia punya kewajiban, bahkan wajib untuk melakukan rujukan kepada sejawat yang lebih tinggi dari level kompetensinya dia. Maka dia punya kewajiban untuk memberikan sebuah aspek rujukan, referral system. Demikian juga yang dari dari level PK lebih tinggi, maka dia punya kewajiban untuk mendidik kepada yang di bawahnya, yaitu dengan banyak metode. Kalau kita lihat metode yang sebetulnya lebih bisa kita praktikkan adalah bedside teaching, begitu ya. Atau misalkan dalam bentuk kita melakukan sebuah instrumen, gitu ya. Instrumen. Contoh misalkan di fase orientasi tadi, di fase awal setelah penerimaan dari penerimaan tenaga kesehatan perawat itu, maka di fase orientasi ini sebenarnya diorientasikan. Ini ada orientasi manajemen secara umum, bagaimana profil rumah sakit, bagaimana profil klinik, bagaimana profil puskesmas, kemudian apa saja yang menjadi kebutuhan umum untuk menjalankan sebuah prosedur di rumah sakit atau puskesmas ataupun klinik. Setelah itu masuk ke orientasi khusus. Nah, di orientasi khusus itulah sebetulnya ada kewajiban seorang kepala di situ untuk melakukan sebuah orientasi yang berkaitan dengan prosedur dan instrumen yang dibutuhkan untuk melakukan asuhan perawatan. Sehingga pada fase orientasi itulah teman-teman para senior ini justru disitulah kewajiban Anda ini untuk mendidik, untuk memberikan transfer ilmu, knowledge, skill kepada yang junior ini agar supaya dia bisa naik kepada skill yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan terhadap pasien. Maka yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, prosedur yang semestinya dilakukan, dan ini harus kita sepakati saya kira, bahwa contoh misalkan ada seorang perawat, misalkan Mbak Intan, ada senior yang lain. Kemudian Mbak Intan di fase orientasi ini ada suatu intervensi keperawatan yang dia belum kuasai Pak Tri. Maka jangan di ece gitu kan, jangan dicaci, jangan, tapi justru berikan contoh. Mbak Intan, kita hari ini akan melakukan ganti balut.
hari ini saya dulu yang akan melakukan Ya. prosedur itu. Tapi tolong Mbak Intan baca dulu ini prosedurnya yang ditetapkan oleh institusi kita. 1, 2, 3, 4, mulai dari fase praorientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Dipahami mulai dari prosedur itu. Nah, setelah itu, sebagai seorang perseptor internal di unit itu, maka dia ajak Intan untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh seniornya. Maka Mbak Intan, kita akan melakukan prosedur ganti balut misalkan. Kita mulai dari fase pra-interaksi, sudah dikasih contoh nih, Intan. Kemudian fase orientasi juga sudah dikasih tahu. Fase orientasi itu apa saja yang dilakukan. Kemudian di fase kerja juga sudah dikasih tahu dan dicontohkan langsung. Nah, kemudian terminasi. Setelah senior melakukan itu, itulah dia melakukan sebuah prosedur bedside teaching. Nah, maka di keesokan harinya atau di prosedur kedua di hari itu, maka berikan kesempatan yang junior untuk melakukan prosedur yang telah dicontohkan. Tahapannya maka disitulah akan ada kebutuhan yang sesuai antara pasien dan juga harapan senior untuk berbagi ilmu. Jadi maka jangan serta-merta Pak Tri, ini gimana ini, kok nggak bisa, kamu lulusan mana, kok nggak bisa begini, atau kamu gimana siapa waktu kuliah tidur, atau gimana, jangan begitu. Inilah proses tanggung jawab kita dampingi dia, kita lakukan perseptor, lakukan mentoring terhadap yang baru ini agar supaya dia bisa mencapai performa yang diharapkan oleh institusi dan profesi. Saya kira begitu Pak Tri, kolegialitas terbangun ketika sistem jenjang karir yang ada ini bisa berjalan, dan tentunya ini harus dimulai dari fase rekrutmen sampai dengan fase peningkatan, penempatan dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Tri. Terima kasih Pak Aris. Mbak Intan, semoga masih online, jadi demikian itu penyampaian dari Pak Aris yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa antara perawat junior, senior nanti akan lebih jelas ada di dalam PMK 40 tahun 2017 ya, ada perawat link 1 dan seterusnya, di mana semuanya mempunyai urutan tugas, peran yang harus dilakukan dalam rangka untuk peningkatan mutu kualitas dari perawatnya. Jadi tidak serta-merta ada senior junior, ada pembedaan karena hal-hal yang tidak pas. Jadi itu perlu ada sebuah penyegaran kembali. Mungkin kalau memang Mbak Intan masih butuh lebih jelas, nanti Pak Aris bisa dipanggil aja untuk ke sana memberikan materi di sana lebih luas lagi, itu boleh kok. Kami sangat terbuka lebar dalam hal ini. Kenapa? Saya tekan tadi ada garis bawah yang disebutkan Pak Aris bahwa setiap Yankes harus memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada. Artinya ada perawat senior difungsikan sesuai dengan uriannya, supaya nanti perawat-perawat junior pun bisa mengganti saat dia nggak ada. Jadi tahapan dari PK1 dan seterusnya bisa terlewati, dan ada peran dari yang senior. Jangan serta-merta senior kayak gitu yang saya Pak Aris tadi. Monggo itu nanti dicatat aja beberapa yang disampaikan Pak Aris. Kalau memang toh masih ada sesuatu yang dibutuhkan, kami siap untuk lebih rinci lagi. Demikian Bu Intan, Pak Aris ini masih banyak sekali ternyata yang oh, ini Bu Intan, alhamdulillah Bu Intan sudah langsung komen. Sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih banyak Pak. Ini Paknya banyak banget ini kayaknya. Mungkin luar biasa Pak Aris namanya. Terima kasih Mbak Intan. Oke, kemudian ini saya saring dulu ya, karena beberapa pertanyaan itu ada yang sama, ada yang tidak. Ini yang sama nih Pak Aris. Dari Fasrara dan yang lainnya ini. Fairara, Mas Jadi Cimpleng dan seterusnya, ini sama. Ada ini nggak sampai sepatu ya, Mbak Yuyun. Oh, Yuyun juga ada, Mbak Fitin ada. Ini menanyakan tentang pelayanan primer itu pelayanan seperti apa Pak? Iya, ini ya sih ya. Oh iya, bukan Pak. Oh, Pak ya. Seperti apa ya gitu Pak. Oh, saya pikirnya itu ayah. Ya. Yang ayah itu. Nah, itu Pak Aris, intinya pelayanan primer itu pelayanan seperti apa sih? Ya. Primer seperti apa? Jadi kalau di Vaskes itu kita mengenal ada Vaskes rujukan, ada Vaskes primer, Mbak Fairara ya. Jadi kalau Vaskes rujukan ini adalah rumah sakit
ya. Kemudian vaskes primer itu adalah puskesmas, klinik, kemudian dokter keluarga, ya, kemudian juga rumah sakit tipe D Pratama itu pelayanan primer. Maka konteks yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita membuat sebuah pelayanan keperawatan yang berkualitas pada layanan rumah sakit, yang dalam hal ini adalah vaskes rujukan dan juga dari vaskes primer, yaitu teman-teman kita yang bekerja pada layanan puskesmas, layanan klinik, atau bahkan mungkin memberikan asistensi di dokter keluarga mandiri atau DPM gitu. Jadi begitu Pak Tri. Singkat, jelas, padat. Wah, ada lagi nih Pak. Saya kembalikan dulu untuk tadi Mas Mbak nih, Mas Rara, Mas Dedi, punya dan lain-lain. Nanti kalau emang tidak jelas bisa komen lagi di bawahnya. Ini saya tak lanjut ke komen yang berikutnya, ini kayaknya membutuhkan jawaban juga. Dari Mbak Retno Kumala _Sari, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pasien dengan minimnya fasilitas baik dari tenaga medis atau dari sarana prasarana Pak? Jadi ini intinya gini Pak Aris, dia pengen ya meningkatkan pelayanan, tapi surplusnya tidak banyak, tidak mendukung. Nah ini butuh modifikasi nih. Kalau ini saya sebelum Pak Aris menjawab, saya sedikit. Saya pernah juga ditanya ini dulu waktu di rumah sakit Sulianti Saroso, hampir kayak gini. Jadi saat semua alat dipakai, pas saya di sana nggak ada nirbacken atau bengkok. Gimana caranya ini? Bengkoknya ada tapi tidak ada bengkok. Pakai itu saya bilang, ada pelapot saya sobek untuk sementara. Itu dikasih jempol Pak. Nah, mungkin ini sedikit memberikan gambaran, tapi Pak Aris lebih jelasnya untuk membuat pelayanan tetap bagus dengan minimnya sunpras. Silakan Pak Aris. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Barangkali ini menjadi sebuah PR ya, terutama untuk vaskes yang mungkin dalam hal ini kompleksitas peralatan ini masih belum komplit ya. Tetapi saya kira tidak menjadi sebuah masalah Pak Tri. Ketika memang sarana prasarana yang pokok ini sudah tersedia, saya kira bagaimana kita bisa memberikan sebuah faktor kepuasan kepada pasien ya. Jadi di antara faktor kepuasan itu sebetulnya tadi bagaimana kita harus bisa memberikan value terhadap pasien. Kalau seumpama value yang diharapkan oleh pasien adalah bagaimana kita sama-sama vaskes, yang satu memberikan pelayanan yang sama, yang lain memberikan pelayanan sama, maka di sana ada price, ada harga. Barangkali harga bisa kita mainkan di situ, gitu kan? Kita harus bisa memenangkan pasar itu ketika memang di sebelah sana harganya sekian, sebelah sini harganya sekian. Maka orang akan memberikan sebuah value terhadap kita bahwa di sana murah, begitu. Demikian juga dari sisi lokasi. Lokasi ini tentu kita harus bisa memenangkan juga. Tempat yang strategis itu menjadi sebuah modal utama kita untuk melakukan sebuah pengembangan nanti. Sehingga kalau seumpama kita sudah memiliki sebuah tempat yang strategis, maka tinggal disentuh bahwa begitu pasien datang, mulai dari fase pasien di pintu depan, di security misalkan, sampai kepada pasien pulang, ini yakinkan bahwa dilakukan dengan servis yang terbaik. Jadi contoh misalkan pada saat pasien datang, ekspektasi yang diharapkan oleh seorang pasien, saya ingin berobat ke rumah sakit ini. Di dalam benak saya, nilai yang saya ingin dapatkan dari rumah sakit ini adalah di sana akan dilayani, saya tidak bingung. Begitu pasien datang, sudah diarahkan oleh security misalkan, kemudian setelah datang kemudian diarahkan ke ruang pendaftaran, di sana dilayani dengan servis yang baik, kemudian kita bermodalkan komunikasi terapeutik yang baik kita sampaikan. Maka setelah dilakukan seperti itu, dilanjut pada pelayanan berikutnya, asesmen misalkan. Di fase asesmen pun yakinkan bahwa pokok-pokok ataupun asesmen pengkajian terfokus bisa diberikan
secara detail. Karena apa? Kepuasan pasien ini kalau kita berobat ini tentu bagaimana di akhirnya adalah sembuh. Maka di fase asesmen itu yakinkan bahwa di asesmen ini betul-betul asesmen yang komprehensif. Itu dari sisi servis di Betul. excellent kita di fase. Demikian juga di benak kami bahwa seorang pasien yang akan datang itu punya cita-cita, punya harapan bahwa saya tidak ingin dilayani yang lama, begitu kan? Cepat Maka selesai. bagaimana caranya? Harus ada respon time di situ. Bahwa respon time-nya harus ada ini ketika memang di sana sudah ditetapkan misalkan respon time rawat jalan kita 10 menit, maka lakukan sebuah prosedur yang harus ditetapkan secara bersama di dalam vaskes itu bahwa 10 menit pasien harus sudah terjawab dia mendapatkan pengobatan apa, diagnosanya apa, kemudian treatmentnya apa, begitu. Yeah. Sehingga pasien dari yang dia sudah ekspektasikan dari awal, ketika saya datang ke sana, saya harus 10 menit, saya harus selesai dan saya akan melakukan apa tindakan lanjutannya. Contoh misalkan setelah tadi sudah diasesmen baik, masuk ke dokter dan dilakukan oleh dokter yang ramah, dilakukan sebuah pemeriksaan yang detail oleh dokter dalam rangka untuk mendapatkan apa namanya data-data yang kuat untuk bisa memberikan sebuah keputusan medis. Nah, setelah beliau dokter ini melakukan sebuah pemeriksaan yang mantap dan apabila butuhkan penunjang dilakukan dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Kemudian setelah itu adalah melakukan prosedur pengambilan resep misalkan. Maka di proses pengambilan resep ini jangan sampai lama Pak Tri. Kalau lama ini nanti akan menambah lagi, bukannya 10 menit sudah clear, malah akan lebih daripada itu. Maka saya kira terkait dengan bagaimana kita harus bisa memenangkan pasar itu, kita jangan sampai tergantung pada sebuah teknologi saja, tergantung pada sebuah komponen satu saja. Tapi bagaimana kita harus bisa memberikan kepuasan itu dengan cara memberikan servis yang terbaik. Seorang pasien akan lebih bisa menerima ketika memang dijelaskan dengan pola komunikasi yang baik. Maaf Pak, di sini kebetulan sarana ini masih terbatas sehingga sesuai dengan saran dokter misalkan, ini Bapak akan kami lakukan sistem referral ke pemeriksaan lanjutan di sana, di sana, di sana. Libatkan pihak lain untuk bisa memberikan kepuasan pada pasien. Tapi kalau di awal ini proses servisnya jelek, maka bagaimanapun lengkapnya peralatan di rumah sakit justru ini menjadi satu celah bumerang buat kita begitu. Maka bukan berarti kita tabu dengan sarana yang lengkap Pak Tri. Tidak, kita support semua vaskes ini harus lengkap dari sisi sarana prasarana. Tetapi jangan lupa pemenuhan kepuasan, faktor kepuasan ini tidak hanya pada komponen yang satu, pada alat tetapi ada services. Ini yang penting bagi teman-teman yang memang masih dalam konteks keterbatasan dari sarana prasarana. Saya kira demikian Pak Tri. Terima kasih Pak Aris. Jadi Mbak Retno tadi yang nanya ya, artinya dari semua yang sampaikan tadi, ada lokasi, servis yang luar biasa, terus SM yang lengkap, respon time-nya ada, gimana caranya pasien datang langsung dilayani dan seterusnya. Kadang-kadang dalam kondisi darurat pasien pun tidak melihat jumlah alat yang ada, tapi dia respon pelayanan yang profesional itu kadang-kadang menjadi sebuah tolok ukur pasien sendiri. Alatnya lengkap, tetapi tidak profesional dalam melakukan pelayanan, sama saja. Jadi mulai dari awal kita dulu. Kalau dari kita sesuai dengan kaidah yang ada, alatnya lengkap lebih bagus. Paling tidak tadi sampai Pak Aris ada S3 tadi ya, salam sapa dan seterusnya itu saat pelayanan utamakan itu. Jadi nanti pasien sudah hanyut dulu dia. Begitu Mbak Retno, oke. Nanti kalau lebih jelasnya lagi bisa kontak ke kami. Oke, masih banyak sekali nih Pak. Ini ada Mbak Eli Perdana, ada yang lainnya. Mbak Eli itu menanyakan seperti ini. Pak, di zaman teknologi ini apakah sudah ada rencana dokumentasi asuhan perawatan dengan EMR digital untuk perawat dirawat inap? Oh, ya ini maksudnya begini Pak Aris. Mungkin di rumah sakit lain memang katakanlah dalam memberikan atau mendiagnosa keperawatan sudah digital loh, sudah tinggal ngeklik saja, jadi paperless, jadi minimal
kertas tadi digital. Iya. Memang itu ada, cuma dulu saya pernah juga mengikuti ini di Rumah Sakit Bunda Jakarta, Pak Aris, sebagai tambahan saja. Ada kendala saat di sebuah daerah dengan minimnya teknologi, artinya Iya. rumah sakitnya gede, tetapi saat harus memakai beberapa alat-alat elektronik untuk percepatan pelayanan, yang bisa perawatan tinggal klik 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 klik, harus dibutuhkan sanpras. Kemudian sanpras ini mendukung, artinya alat ini bisa menjamin tersimpan data, Iya. tidak hilang, memorinya cukup. Kemudian yang berikutnya kebiasaan juga Pak Aris, kebiasaan orang dalam melakukan ini. Juga resiko yang muncul pertama karena ngapunten ya, tidak semuanya sama, dia memanfaatkan ini untuk game, Oh, iya, sehingga iya. ada kelemahan di sana. Iya. Kedua, Iya. ada yang mengatakan juga ini pas digunakan lowbat dan seterusnya. Iya. Iya. Itu sedikit gambaran, tapi mungkin Pak Aris lebih jelas lagi. Ada yang tanya tadi dari Oke. Mbak, siapa tadi, saya lupa tadi namanya. Elia Perdana. Elia Perdana. Iya. Silakan Pak Aris, monggo. Terima kasih Mbak Elia, pertanyaannya sangat baik. Jadi memang di era digital ini, kalau bisa dilakukan dengan digital, elektronik, itu akan lebih mempersingkat proses di dalam penyelenggaraan asuhan. Sehingga kita akan bisa lebih fokus, terutama untuk teman-teman perawat ini, fase pendampingan terhadap pasien, pemberian asuhan langsung terhadap pasien ini tentu akan lebih banyak begitu dibanding ketika dia harus melakukan dokumentasi secara manual ya Pak Tri. Betul. Nah, Paperless. maka oleh karena itulah tentu perlu terobosan-terobosan yang baik, dan alhamdulillah kalau di rumah sakit kita Pak Tri untuk EMR di tingkat rawat jalan sudah terimplementasi dengan baik. Kemudian yang saat ini sedang dikaji adalah untuk layanan di IGD. Kemarin kita sudah mendiskusikannya dan memberikan masukan kepada tim IT agar supaya proses elektronik medical record yang ada di IGD bisa kita segerakan, dan the next tentu di rawat inap. Karena kami tahu bahwa proses pendampingan terhadap pasien di dalam dengan asuhan langsung ini tentu lebih memberikan sebuah hubungan intim yang lebih baik. Terkait dengan hubungan profesional seorang perawat dengan pasien. Sehingga kalau misalkan bisa disiget, istilah Jawa kita begitu ya, bisa efisienkan dengan metode elektronik medical record ini, saya kira justru akan memberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk memberikan asuhan langsung terhadap pasien. Tidak terbebani dengan waktu yang harus itu ya. Harus dengan dokumentasi Habis manual. nulis katanya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ini tentu komitmen dari dirut kita Pak Tri, bahwa elektronik medical record akan bisa terimplementasi untuk semuanya, termasuk di dalamnya adalah rawat inap. Dan tentu kita sudah melakukan kolaborasi yang baik dengan tim IT rumah sakit agar supaya di dalam pemberian asuhan perawatan pun bisa kita laksanakan dengan elektronik medical record. Saya kira begitu ya. Mohon doanya saja Pak Tri, mudah-mudahan semua bisa pasti clear. Pak, saya selalu berdoa. Intensitas kita terhadap pasien akan lebih meningkat. Gitu. Oke. Mbak Elia Perdana, itu jawaban dari Pak Aris. Jadi insya Allah kalau memang itu sebuah hal yang lebih bagus untuk mengefisien waktu dan seterusnya, pelan-pelan kita ke arah sana. Ini ada tanggapan Pak, ini yang tadi saya tanyakan, ada penanya yang nomor 3 tadi, Mbak Retno. Ini Mbak Retno sudah menjawab di kolom chat kami. Terima kasih atas jawabannya Pak. Semoga membawa berkah bagi semuanya. Amin. Ini Mbak Retno, terima kasih doanya ya. Ini luar biasa, semoga memang doa yang tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam untuk kemajuan dan sukses untuk semuanya. Nggih, Pak Aris ngapunten, ini pertanyaannya banyak sekali, tapi saya maaf sekali harus memutus dulu untuk pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Aris, karena apa, memang jadwalnya jam 11 selesai. Monggo Pak Aris, kita punya waktu sekitar 1,5 menit untuk closing statement. Ada sesuatu yang sampaikan Pak Aris? Silakan. Terima kasih. Jadi sahabat Medika yang kami muliakan, di dalam upaya kita meningkat sebuah pelayanan keperawatan yang berkualitas tentu butuh effort yang besar. Maka yakinkan bahwa di fase awal kita, yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa menjadi seorang yang memilih pada karakter membangun.
Kemudian di dalam melakukan sebuah upaya pun tentu para manajer, para unit dan semua sivitas hospitalia di staf perawatan ini yakinkan bahwa ada dua aspek yang harus berjalan, Pak Tri. Yang pertama, bagaimana kita harus bisa menjamin akses pelayanan yang aman tadi, siapa yang memberikan pelayanan adalah orang yang kompeten, dan bagaimana kita memberikan pelayanan yang bermutu. Dan berikutnya mulailah dari hal yang kecil, kita melakukan sebuah manajemen asuhan yang terbaik, yaitu dengan menerapkan metode asuhan keperawatan yang profesional. Maka dengan cara itulah tentu harapannya apa yang menjadi kepuasan pasien dan juga kita bisa memenangkan pasar di dalam melakukan sebuah asuhan yang sama dengan rumah sakit lain, dengan klinik lain, dengan puskesmas lain ini, kita memenangkan di dalam meraih hati pasien sehingga pasien akan memberikan loyalitasnya di dalam asuhan terhadap kita. Dan tentunya Pak Tri, ini masih saya kira masih mukadimah banget ya. Insya Allah nanti kita masih serinya banyak gitu. Kita nanti minta jatah lagi ke PKRS ya Pak Tri, bahwa ada seri 1, 2, 3, mungkin sampai 10 slide yang nanti akan saya sampaikan ini bisa terbahas tuntas insya Allah. Begitu, saya kira demikian. Mudah-mudahan semangat terus sahabat Medika, dan insya Allah kita akan selalu bersama sahabat Medika untuk mendampingi, untuk bisa mendapatkan sebuah pelayanan keperawatan yang berkualitas. Saya kira demikian, Pak Tri. Terima kasih, sangat luar biasa sekali. Teman-teman Medika yang saya hormati, saya sayang yang ada di Nusantara, baik yang sedang online maupun nanti yang nunggu di YouTube. Alhamdulillah pembahasan dengan narasumber kita, Bapak Aris Nur Rahmat, sarjana perawatan sangat luar biasa, dan insya Allah yang langsung komen pun nanti bisa menghubungi atau dihubungi oleh admin, sesuai dengan janji admin. Nanti ada hal-hal yang mau diberikan untuk sekedar senang saja. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini sudah langsung muncul ini, teman-teman sahabat Medika. Ini ya saya sampaikan, ini yang dari admin memberikan selamat kepada 5 orang pemenang yang berhasil memberikan pertanyaan terbaik. Yang pertama adalah Ibu Retno Kumala _Sari, Mbak Eka Wulan 23, Mbak Intan Putri DFNT, Mbak Nurmala Sari Seruni, kemudian Mbak Fairara. Nanti biar dari admin bisa menghubungi yang tadi tertera. Selamat buat teman-teman yang tadi disebutkan, dan harapan kami yang disampaikan Pak Aris tadi, mudah-mudahan Kamis depan ya. Bisa